Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 saham milik Lo Keng Hong. Yang kelima dibeli di bulan April tahun 2024. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, belum lama ini, kita mendengar adanya satu berita hangat yang membandingkan pernyataan antara master saham dan master kripto. Terlepas dari berbagai perdebatan yang ada di media sosial, kamu bebas menentukan pilihanmu, lebih yakin dengan pendapat siapa. Tapi, ada satu hal yang ingin saya ingatkan. Jangan terlalu fanatik dengan segala sesuatu. Kamu boleh mengidolakan seseorang, tapi bukan berarti semua yang dikatakannya 100% benar. Kamu harus pakai logika dan kemampuanmu untuk memvalidasi informasi yang mereka sampaikan. Sebenarnya, keputusan apapun yang kamu ambil, itu terserah kamu sendiri. Jangan juga menyalahkan orang lain hanya karena kamu 100% dengar perkataannya. Ingat, kamu yang pencet tombol buy, kamu juga yang pencet tombol sell. Profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Nah, saat ini kita akan coba melihat 5 saham yang dimiliki oleh salah satu expert saham yang sangat terkenal di Indonesia dengan total kekayaan triliunan rupiah, yaitu Lo Keng Hong. Apa saja saham yang beliau punya? Tapi sekali lagi, kamu harus analisa dulu sebelum memutuskan ingin membeli saham ini. Karena setiap orang punya cara analisa dan gaya investasi yang berbeda. Jangan beli hanya karena ikut-ikutan, karena nantinya kamu sendiri yang akan tanggung resikonya. Sekarang mari kita langsung bahas saja. Oh iya, di akhir video nanti akan ada perbandingan dari 5 saham ini. Jadi, nonton hingga selesai. Saham pertama, GJTL, yang listing sejak tahun 1990. Saham ini bergerak di bidang otomotif dan komponen. Kamu bisa lihat bahwa Lo Keng Hong memiliki kepemilikan saham sekitar 5,18% saham GJTL. Kinerja GJTL dari aspek laba di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dengan net profit 1,18 triliun rupiah. Sayangnya saham ini tidak konsisten membagi dividen. Per 3,3 kali dengan PBV 0,48 kali. Artinya harga sahamnya masih lebih rendah dari modal per lembar sahamnya. NPM 6,9 dengan ROE 14%. Rasio yang tidak terlalu menarik. Apalagi rasio DR-nya sudah di atas 100%, yang artinya total hutang lebih besar dari modalnya. Untuk aspek dividen, saham ini tidak konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Tapi harga sahamnya sudah naik 80% selama 5 tahun. Saham kedua, DILD, yang bergerak di bidang properti dan real estate. Saham ini sudah listing sejak tahun 1990 dan kepemilikan Lo Keng Hong sekitar 6,62%. Kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 dengan net profit 174 miliar rupiah. Pernya 11,19 kali dengan PBV 0,37 kali. Artinya saham DILD ini masih diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Sayangnya mereka tidak konsisten membagi dividen setiap tahun. NPM 4,4 dengan ROE 3,2. Nah, angka profitabilitas yang cukup rendah sehingga tidak menarik. Apalagi rasio DR-nya sudah di atas 100% yakni 151%. Untuk harga sahamnya, saham DILD selama 5 tahun terakhir masih turun 39%. Saham ketiga, BMTR, yang bergerak di bisnis investment company dan listing sejak tahun 1995. Kepemilikan Lo Keng Hong sekitar 6,5%. Sayangnya kinerja di tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022, bahkan menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Net profitnya 677 miliar rupiah. Saham ini juga tidak konsisten membagi dividen selama 5 tahun. Per 5,7 dengan PBV 0,2 kali. Artinya, dengan harga saham 234, saham ini sebenarnya punya modal per lembar 939. Rasio profitabilitas tidak menarik dengan angka NPM dan ROE di bawah 10%. Tapi rasio DR-nya masih aman dengan angka 48%. Untuk kinerja harga saham, sayangnya BMTR masih turun 25% dalam 5 tahun terakhir. Saham keempat, BNKA, yang bergerak pada bisnis perbankan dan listing sejak tahun 1989. Jika kamu lihat data di RTI ini, tidak akan ditemukan nama Lo Keng Hong. Tapi, apabila kamu melihat di website IDX, maka akan ditemukan bahwa Lo Keng Hong sempat membeli saham ini pada harga 1.575, di mana kamu bisa baca di sini, salah satu pihak yang melakukan pembelian saham adalah Lo Keng Hong.
Nah, untuk BNGA sendiri mencatat kinerja yang bertumbuh di tahun 2023 bahkan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Net profitnya 6,4 triliun rupiah. Dividen yieldnya juga menarik dengan angka 6,5%. Per 7,3 dengan PBV 0,96 kali. Rasio profitabilitasnya menarik dengan angka NPM 24% dan ROE 13%. Untuk aspek dividen, saham ini juga konsisten bagi dividen selama 5 tahun, sejak tahun 2020 hingga 2024. Harga sahamnya juga sudah naik 105% dalam 5 tahun terakhir. Dan saham kelima adalah ABMM, yang bergerak di sektor energi dan listing sejak tahun 2011. Jika kamu lihat di RTI juga tidak akan ditemukan nama Lo Keng Hong. Tapi, berdasarkan beberapa informasi dari berbagai sumber yang lain, mungkin diduga Lo Keng Hong memiliki saham ini, bahkan sempat melakukan pembelian pada bulan April tahun 2024. Pada artikel ini dicatatkan bahwa Lo Keng Hong membeli saham ABMM pada tanggal 28 Maret tahun 2024. Tapi ingat, ini hanya tambah membeli, bukan baru membeli. Artinya Lo Keng Hong sebenarnya sudah memiliki saham ini jauh-jauh hari sebelumnya dan hanya melakukan tambahan pembelian pada tahun 2024. Untuk kinerja keuangannya, ABMM mencetak kenaikan laba di tahun 2023 bahkan menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Net profitnya 4,4 triliun rupiah. Dividen yieldnya menarik dengan angka sekitar 10%, per 2,4 dengan PBV 0,92 kali. Rasio profitabilitas juga menarik dengan angka NPM dan ROE di atas 17%. Tapi sayangnya, DER-nya sudah tinggi di angka 184%. Sayangnya, untuk konsistensi dividen, saham ABM ini sempat absen membagi dividen di tahun 2021. Untuk kinerja harga saham sudah naik 88% dalam 5 tahun terakhir. Nah, sekarang mari kita bahas untuk perbandingan 5 saham ini. Pertama, dari aspek growth labanya. Kamu bisa lihat, dari 5 saham ini, hanya BMTR yang mencetak penurunan laba di tahun 2023. Sedangkan 4 saham lainnya berhasil mencetak kenaikan laba di tahun 2023. Berikutnya dari aspek tahun listing. ABMM menjadi saham yang paling baru listing yaitu sejak tahun 2011. Sebaliknya, BNGA merupakan saham paling senior di bursa dengan tahun listing 1989. Bagaimana dari aspek net profit? BNGA mencetak net profit tertinggi dengan angka 6,4 triliun rupiah, sedangkan DILD hanya mencetak net profit 174 miliar rupiah. Artinya, meskipun laba BMTR mengalami penurunan di tahun 2023, tapi secara nominal, laba BMTR masih lebih tinggi dibandingkan laba DILD. Berikutnya dari aspek konsistensi membagi dividen selama 5 tahun. Kamu bisa lihat di sini, hanya BNGA dari 5 saham ini yang konsisten membagi dividen sejak tahun 2020 hingga 2024. Berikutnya dari aspek DER. Nah, untuk BNGA sendiri, angka DER-nya di atas 100% karena saham ini merupakan saham perbankan. Tapi selain BNGA, ada 3 saham lainnya yang memiliki DER di atas 100%. Artinya total hutang perusahaan lebih besar dari modalnya. Dan hanya BMTR yang memiliki DER di bawah 50%. Untuk aspek PER, saham ABMM memiliki PER terendah dengan angka 2,4 kali dan DILD memiliki PER tertinggi dengan angka 11,19 kali. Bagaimana dari PBV-nya? BNGA dan ABMM memiliki PBV tertinggi yang hampir menyentuh 1 kali. Sebaliknya, BMTR, DILD, dan GJTL memiliki PBV yang masih di bawah 0,5 kali. Untuk aspek profitabilitas NPM, BNGA dan ABMM memiliki NPM tertinggi dengan angka di atas 17%. Dan BMTR, DILD, dan GJTL memiliki NPM terendah dengan angka di bawah 7%. Untuk aspek ROE, BNGA dan ABMM serta GJTL masih memiliki ROE di atas 10%. Tapi DILD dan BMTR memiliki ROE yang rendah dengan angka di bawah 5%. Kemudian dari aspek harga saham selama 5 tahun. DILD dan BMTR menjadi 2 saham yang mencetak penurunan harga saham dalam 5 tahun terakhir. Sebaliknya, GJTL, BNGA, dan ABMM menjadi 3 saham yang mencetak kenaikan harga saham. Bahkan kenaikan harga saham BNGA dalam 5 tahun sudah mencapai 105%. Kemudian kita perkirakan berapa kira-kira lembar saham yang LKH miliki. Kamu bisa lihat di sini berdasarkan berbagai sumber yang didapat bahwa Lo Keng Hong paling banyak memiliki saham BMTR, yaitu sekitar 1 juta lembar saham.
Sebaliknya, untuk saham ABMM memiliki nominal lembar saham yang paling rendah, yaitu hanya 137-an juta lembar saham saja. Untuk BNGA sendiri, karena saya tidak menemukan informasinya, jadi saya tidak tampilkan di video ini. Kemudian kita kalikan setiap lembar saham yang dimiliki dengan harga sahamnya. Kamu bisa lihat, meskipun secara lembar saham ABMM memiliki lembar saham yang paling rendah, tapi ternyata secara nominal, total nilai aset Lo Keng Hong di saham ABMM menjadi yang tertinggi, yaitu 541 miliar rupiah. Diikuti saham BMTR sebanyak 249 miliar, GJTL 205 miliar, dan DILD 129 miliar. Itu artinya, jika 4 saham ini saja ditotalkan menjadi satu, maka total aset Lo Keng Hong atas 4 saham ini saja sudah di atas 1 triliun rupiah. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, strategi nabung saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.